Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran IPA di kelas 7 untuk semester 2. Di bab pertama ini kita akan belajar tentang yang namanya sistem organisasi kehidupan. Jadi kalau kamu lihat ke dalam diri kamu sendiri, ternyata kamu itu sebagai satu individu itu ternyata terbentuk dari organ-organ. Ada organ jantung, hati, kemudian organ-organ tersebut itu juga tersusun dari sesuatu yang lebih kecil lagi, sehingga nanti kita akan bertemu dengan sesuatu yang sangat kecil yang ada di dalam tubuh kita yang disebut sebagai sel. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari 4 hal. Yang pertama, sel sebagai unit struktural dan fungsional. Yang kedua, jaringan pada hewan dan tumbuhan. Kemudian organ-organ pada hewan dan tumbuhan. Dan yang keempat adalah sistem organ dan organisme. Nah, ini adalah tingkat organisasi kehidupan. Ternyata tubuh kita itu tersusun dari sesuatu yang sangat kecil, bergabung, bekerja sama sehingga terbentuklah kita, atau terbentuklah hewan, atau terbentuklah tumbuhan. Nah, tingkatan ini dari yang paling kecil sampai yang paling besar itu membentuk suatu hierarki. Jadi hierarki itu adalah tingkatan, anak-anak. Nah, tingkatan ini disebut sebagai hierarki biologi yang membentuk suatu organisasi kehidupan. Dimulai dari atom, atom berkumpul bersama membentuk molekul, molekul bergabung terbentuklah sel. Nah, sel-sel yang memiliki bentuk yang sama, fungsi yang sama, jika bersatu menjadi jaringan. Jaringan-jaringan bekerja bersama-sama membentuk organ. Organ-organ bekerja bersama-sama membentuk sistem organ. Contohnya sistem organ pernafasan, sistem organ pencernaan. Kemudian sistem organ ini bergabung menjadi suatu organisasi atau suatu individu. Misalnya kamu sebagai manusia, atau hewan, atau tumbuhan. Nah, sekarang kita mulai dari yang namanya sel. Jadi sel ini berada pada tingkatan struktural terendah yang masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Jadi sel ini masih mampu melakukan regulasi terhadap dirinya sendiri, masih mampu memproses dan menghasilkan energi, masih bisa tumbuh dan berkembang, tanggap terhadap lingkungan, serta melakukan reproduksi untuk melestarikan jenisnya atau menggandakan jumlahnya. Makanya kita kenal dengan yang namanya makhluk bersel tunggal, karena satu sel pun itu sudah bisa membentuk yang namanya kehidupan, bisa menjalani kehidupan. Contohnya adalah jenis-jenis dari bakteri. Ini disebut dengan makhluk bersel tunggal. Nah, setiap organisme itu ternyata tersusun atas salah satu dari dua jenis sel yang secara bentuk dan struktural berbeda. Kedua jenis sel tersebut adalah sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Nah, di semester yang lalu kita sudah belajar tentang sistem 5 kingdom. Nah, sel prokaryotik ini dimiliki oleh kingdom Monera, bakteri dan ganggang biru. Kemudian sel eukaryotik itu dimiliki oleh kingdom protista, kingdom jamur, kingdom tumbuhan atau plankton, dan juga kingdom hewan atau animalia.
Kenapa dua sel ini dibedakan? Ternyata bedanya adalah jika sel prokariotik itu memiliki nukleus atau inti sel, tetapi inti selnya belum atau tidak diselubungi oleh membran inti. Sedangkan sel eukariotik, selnya memiliki inti sel dan inti sel tersebut dibungkus atau sudah diselubungi oleh membran inti. Nah, yang pertama kita akan coba lihat bagaimana sih bentuknya sel prokariotik. Nah, sel prokariotik terdapat pada bakteri, termasuk cyanobacteria. Sel prokariotik strukturnya lebih sederhana daripada struktur sel eukariotik karena tidak mempunyai organel yang terbungkus membran. Batas sel ialah membran plasma. Membran plasma. Di luar membran plasma terdapat dinding sel yang cukup kaku dan seringkali berupa kapsul luar yang biasanya mirip jeli. Sebagian bakteri memiliki flagella. Jadi ini flagella yang panjang yang berfungsi sebagai alat gerak. Kemudian memiliki pili yang berbentuk seperti rambut halus dan fungsinya untuk merekatkan si bakteri atau si makhluk ini ke permukaan suatu benda atau tempat dia melekat atau dia menempel. Nah, ini ada bagian-bagian dari sel prokariotik. Ada flagella, ada pili, ada dinding sel, membran sel, kapsul, sitoplasma, dan juga ribosom. Nah, ini sel prokariotik. Jadi bentuknya sangat sederhana. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang sel hewan dan tumbuhan yang mewakili sel eukariotik. Nah, sel-sel ini tidak dapat kita amati secara langsung pada tanaman atau pada hewan hanya dengan mata telanjang. Jadi kita membutuhkan mikroskop. Nah, bentuk sel hewan dan sel tumbuhan seperti ini. Nah, kalian lihat bagian-bagiannya. Nah, jadi setiap sel ini tersusun atas 3 bagian penting. Yang pertama ada inti sel yang berfungsi sebagai pengatur seluruh kegiatan sel, dan di dalamnya terdapat kromosom. Kromosom ini yang membawa sifat sehingga dapat membawa materi genetik yang nanti akan menentukan pewarisan sifat. Nah, selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma ini di dalamnya terdapat bagian-bagian, ada mitokondria. Mitokondria, ada ribosom, ada badan Golgi yang fungsinya untuk sintesis karbohidrat dan lemak. Kemudian ada lisosom. Kemudian ada plastida. Nah, plastida ini hanya terdapat pada sel tumbuhan. Nah, ini fungsinya untuk fotosintesis, karena kita tahu hewan tidak dapat melakukan fotosintesis. Kemudian ada retikulum endoplasma, kemudian ada vakuola. Nah, di bagian yang ketiga itu ada membran sel dan dinding sel. Tapi khusus lagi, dinding sel ini hanya terdapat pada tumbuhan. Jadi 3 bagian penting apa? Inti sel, sitoplasma, membran sel, dan juga dinding sel. Tapi dinding sel hanya terdapat pada tumbuhan. Nah, ini bisa dilihat lagi. Nah, tadi kita lihat ada beberapa ada bagian-bagian yang hanya terdapat pada tumbuhan. Nah, ini adalah perbedaan sel antara sel tumbuhan dan sel hewan. Jadi tadi ada plastida, di tumbuhan ada, di hewan tidak ada. Kemudian ada dinding sel. Dinding sel ini juga di tumbuhan ada, di hewan tidak
ada. Kemudian ada lisosom. Nah, ini yang ada di hewan, tumbuhan tidak ada. Kemudian sentriol, di hewan ada, di tumbuhan tidak ada. Nah, ini secara ukuran sel tumbuhan lebih besar, sedangkan sel hewan lebih kecil. Nah, ini bentuk kalau dilihat secara 3 dimensi, bentuk sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, jadi sangat banyak sekali bagian komponen-komponennya dan lebih kompleks daripada sel prokariotik yang tadi. Sel prokariotik yang tadi yang intinya belum diselubungi oleh membran sel. Nah, nanti sel-sel yang memiliki bentuk yang sama dan fungsi yang sama akan bergabung membentuk jaringan. Nah, selanjutnya nanti kita akan membahas tentang jaringan pada hewan dan juga pada tumbuhan.